Halo teman-teman, perkenalkan saya Fani Elsyafitra Nibowo. Background pendidikan saya D4 Teknik Telekomunikasi dan saat ini saya bekerja di salah satu tech company di Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan patent project bernama Pacman Super Kasir di mana memiliki latar belakang ada seorang pengusaha yang ingin membuat eh, sistem kasir mandiri pada supermarketnya, di mana sistem kasir ini dapat diakses bagi customer yang berada di supermarket dan yang baik di luar supermarket, seperti memproses eh, daftar barang ke keranjang belanja, memvalidasi jumlah barang, dan mengecek apakah eh, barang-barang yang diinput sudah sesuai dengan total harga. Dengan fleksibilitas tersebut diharapkan customer nantinya akan memiliki pengalaman yang menarik saat berbelanja di supermarket tersebut, termasuk ke objektifnya. Sistem kasar mandiri tersebut nantinya akan memiliki tugas-tugas seperti menambah item, menghitung total harga, memperbarui nama item, memperbaharui jumlah item, dan lain-lain. Untuk sistem kasir ini sendiri dibangun dari Python code yang berbasis Object-Oriented Programming, yang nantinya kode tersebut akan dikonvert ke dalam bentuk modul dan dijalankan dalam sebuah file testing. Untuk proyek ini juga menerapkan docstring atau documented string dan clean code berbasis PEP-H rules. Untuk kode filenya sendiri, ada dua file, yaitu file berbentuk script dan file berbentuk notebook yang digunakan untuk file testing. Ini flowchart-nya. Pada saat user membuat transaksi akan uh, otomatis membuat sebuah instance dari class transaction, di mana di dalam instance tersebut nantinya akan disimpan sebuah data yang diinput oleh customer. Nah, dari input ini, customer dapat memilih function-function yang ada. Namun, dari function-function tersebut nantinya akan masuk ke proses validasi apakah format data yang diinput sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka function tidak akan diproses. Seperti itu. Dan ini gambaran untuk function atributnya, di mana untuk nama item bertipe string, jumlah item bertipe integer, dan harga item juga bertipe integer. Kita langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini saya mengimport library pandas dan tabulat untuk pembuatan tabel nantinya pada fungsi display. Kemudian kita akan masuk ke class transaction, di mana user menginisialisasi transaksinya untuk nantinya sebagai penyimpanan barang-barang belanja. Kemudian ada fungsi add item, di mana untuk menambahkan nama item, dan di sini ada proses validasi terlebih dahulu untuk pengecekan tipe datanya. Seperti itu. Jika sudah sesuai, maka akan diproses untuk penambahan barang. Kemudian, akan masuk ke fungsi update item untuk memperbarui eh, nama item yang sudah diinput sebelumnya. Dan akan masuk ke proses validasi juga untuk mengecek apakah tipe datanya sudah sesuai, atau akan mengecek apakah tipe data yang diinput ada di dalam daftar belanja atau tidak. Jika tidak, akan muncul notifikasi kepada user untuk mengecek kembali nama item yang diinput. Namun jika sudah ada dalam daftar belanja, maka function ini akan diproses. Begitu pula dengan update kuantitas dan update harga, uh, sama seperti proses validasi sebelumnya, yaitu akan mengecek tipe data, dan yang kedua adalah mengecek apakah nama item yang diinput ada di dalam daftar atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke delete item. Di sini akan ada validasi juga. Jika nama item yang diinput tidak ada di daftar belanja, maka akan muncul mengecek kembali item yang akan dihapus tidak ada di daftar belanja. Sama juga untuk reset transaction, jika belum ada yang berfungsi untuk mengosongkan keranjang belanja. Namun jika belum ada daftar belanja, maka akan muncul tidak ada barang terhapus, Anda belum memasukkan daftar belanja. Dan ini untuk cek order, jika sudah sesuai, akan muncul pemesanan sudah benar, dan jika belum, akan muncul terdapat kesalahan input data pada item, mohon masukkan item dengan format yang sesuai. Namun jika belum ada daftar sama sekali, akan muncul belum ada daftar item, mohon masukkan daftar item terlebih dahulu. Itu. Dan ini untuk display, untuk menampilkan list
barang apa saja yang ada di daftar belanja, saya menggunakan Pandas yang telah kita import sebelumnya, kemudian di-convert ke dalam bentuk tabulat. Dan ini adalah total price, yaitu untuk mengkalkulasi total belanja yang sudah di-input sebelumnya, dan ada untuk kalkulasi barang-barang jika customer eligible untuk mendapat diskon. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke dalam file testingnya ya. Nah, di sini kita import terlebih dahulu modulnya, kemudian membuat instance dari kelas transaction. Kemudian dari instance tersebut, kita akan memanggil fungsi add item atau menambah item. Di sini sudah berhasil, kita menambahkan ayam goreng, pasta gigi, dan sabun cair. Kemudian mengupdate nama item, sabun cair menjadi shampoo. Kemudian mengupdate jumlah item. Jumlah shampoo yang tadinya berjumlah 2 diganti menjadi 4, kemudian mengupdate harga item. Harga shampoo yang tadinya per item 45.000 diganti menjadi 25.000, kemudian mengecek seluruh pesanan yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian kita masuk ke total harga. Di sini total belanja customer lebih dari 200.000 dan eligible untuk mendapat diskon 5%. Dan total harga akhirnya adalah Rp232.750. Kemudian kita mencoba menghapus item, yaitu shampoo, dan ini setelah tampilan barang setelah dihapus, dan kemudian kita mengosongkan keranjang belanja dengan fungsi reset transaction. Semua daftar belanja telah dihapus. Sekarang kita masuk ke testing untuk format data yang tidak sesuai. Di sini saya mencoba menginput dengan input pertama adalah nama item bertipe data integer, di mana nama itemnya tidak sesuai. Kemudian yang add item kedua, jumlah item yang bertipe string, di mana juga tidak sesuai. Dan yang ketiga adalah harga item dengan format yang tidak sesuai juga. Seperti itu. Dan yang untuk contoh kedua adalah ada data pada update item name yang tidak sesuai. Yaitu di sini saya mencoba untuk menginput item ayam goreng untuk sebagai contoh. Kemudian saya mencoba untuk mengganti ayam goreng menjadi tipe data integer. Lalu akan muncul mohon masukkan nama item dengan format yang sesuai, karena di sini tipe datanya adalah bukan string. Kemudian saya mencoba untuk mengupdate nama item yang tidak ada di dalam daftar, yaitu kipas angin. Kemudian saya akan mencoba untuk menginput data pada item, namun formatnya tidak sesuai atau menggunakan format integer. Dan di sini format yang diinput adalah berformat string, maka akan muncul mohon masukkan jumlah item dengan format yang sesuai. Itu. Kemudian masuk ke item price, saya juga coba menginput format datanya tidak sesuai, karena bertipe string maka harus dikonvert terlebih dahulu ke tipe integer. Dan saya juga coba menginput nama item yang tidak ada di dalam daftar, yaitu kipas angin. Kemudian ada delete item, yang dimana saya juga mencoba untuk menghapus delete item dengan input data yang tidak ada di dalam daftar, yaitu kipas angin, dan akan muncul mohon cek kembali item kipas angin yang akan dihapus tidak ada di daftar belanja. Kemudian masuk ke reset transaction dengan kondisi belum ada daftar belanja, maka akan muncul tidak ada barang terhapus, Anda belum memasukkan daftar belanja. Dan yang terakhir adalah untuk cek order. Dengan kondisi belum ada daftar belanja, maka akan muncul belum ada daftar item, mohon masukkan daftar item terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kita balik lagi. Jadi kesimpulan dari project ini adalah jika ada waktu lebih untuk pengerjaannya, maka mungkin bisa ditambahkan fitur-fitur seperti mendeteksi apakah produk tersebut sudah expired atau belum, atau memvalidasi produk yang dipilih adalah original atau imitation. Seperti itu dari saya. Terima kasih.